Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengkafani jenazah ya. Seperti yang sudah kita simak bahwa mengkafani jenazah dan definisi kafan itu adalah sesuatu yang menutupi jenazah, seluruh tubuh jenazah. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan dengan jenazah laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Di sini untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki ada tiga lipat. Ada tiga lipat kain kafan, dan kain kafan ini boleh dengan kain yang warna putih ataupun yang lainnya, dan disunahkan dengan kain putih. Langsung kemudian kita caranya yang pertama adalah kita susun dulu untuk kain kafan yang tiga lipat tersebut di tempat yang telah disediakan. Nah, sebelum kita menggelar atau menaruh kain ini, hendaknya kita menaruh yang terlebih dahulu adalah tali untuk mengikat kain. Tali untuk mengikat kain kafan ini kita siapkan terlebih dahulu. Nanti di sini ada biasanya 5 ya, atau berapapun boleh. Biasanya 5. Langsung taruh di atas, di kepala, kemudian di bagian leher, kemudian di bagian perut atau dada, dan juga di bagian kaki, betis dan juga kaki. Kemudian setelah ditaruh, kemudian satu lembar kain dihamparkan tengah, posisi di tengah, posisi tengah. Dan ini kain kafannya yang sekiranya adalah bisa menutupi jenazah. Atau dari 3 kain kafan ini nggak mesti juga harus menutupi jenazah semua. Artinya ketika kain yang satu sempit, kemudian yang satunya lagi untuk menyempurnakannya dan menyempurnakan lagi, itu adalah sah. Kemudian kain yang kedua dihamparkan di atas yang pertama tadi ini, namun sedikit serong ke kanan jenazah ya, kanan jenazah. Dan ini jenazahnya kepala jenazah berarti sebelah sini ya. Kemudian yang ketiga dihamparkan di atasnya lagi, di atas yang kain kafan kedua, dan agak menyerong ke kiri, agak menyerong ke kiri. Setelah itu, setelah sempurna 3 kafan ini, nah ini disunahkan juga untuk memberi wewangian. Wewangian ini bebas ya. Wewangian ini ya biasanya kalau yang sudah yang biasa ini dengan minyak wangi ataupun dengan air kapur barus atau yang lainnya. Ya. Kemudian setelah itu letakkan jenazah di atas kain kafan ini langsung. Jadi jenazahnya langsung diletakkan di kain kafan yang sudah disusun dengan rapi, letakkan dengan pelan-pelan. Dan di sini hati-hati juga untuk aurat. Jadi aurat untuk kain kafan ini agar tidak terlihat, ya. Baik, ini. Kemudian setelah itu, setelah diletakkan jenazah ini dengan hati-hati, pelan-pelan, lalu semua ini dulu ya, kedua ibu jari kaki diikat. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Dan tangan jenazah disedekapkan. Tangan jenazah disedekapkan. Ini tidak wajib, akan tetapi ini tata cara yang sempurna ya. Setelah itu, setelah tangan disedekapkan, kedua ibu jari diikat,
lalu ada bagian-bagian tubuh jenazah yang perlu ditutup. Lubang-lubang jenazah yang perlu ditutup. Di antaranya ada hidung, mulut, telinga. Langsung ya. Ini praktek. Baik. Setelah itu langsung setelah ditutup semua lubang-lubangnya, mulai untuk melipat kain satu persatu dan juga membersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan atau menutup lubang yang menutup lubang belakang ya, lubang belakang dan juga lubang depan dengan hati-hati tanpa melihat aurat dari jenazah. Baru kemudian satu-satu kain kafan tersebut dilipat ya, mulai dari yang paling atas dilipat pelan-pelan sampai membungkus jenazah ya, yang pertama. Kemudian yang setelah itu dilipat lagi, dilipat juga, satunya lagi langsung ya. Nah ini posisi tali ini kita kita tempatkan sebelah kiri jenazah itu lebih panjang karena nanti supaya untuk mengikatnya itu lebih ketika dia dikuburkan untuk melepas ikatannya akan lebih mudah. Baik, setelah itu langsung untuk kain yang tadi penutup ditarik atau diambil lagi pelan-pelan ya, walaupun jenazah sudah tidak ada nyawanya, tapi kita perlu untuk menghormati dan beradab kepada jenazah. Baik, kemudian langsung untuk kain yang terakhir dilipatkan. Kain yang terakhir dilipatkan. Baik, seperti itu ya. Nah, langsung kemudian diikatkan. Nah, diikatkan untuk mengikat jenazah ini karena mayit ini akan menghadap ke kiblat, maka untuk tali ikatnya yang mana dengan tali tali wangsul ya, atau tali yang mudah diikat ini diikatkannya agak ke kanan mayit. Agak kanan mayit karena nanti ketika diletakkan di liang lahat akan langsung bisa dilepas. Jadi nggak nyari lagi nanti. Baik, seperti itu. Nah, itu dengan begitu sempurnalah untuk jenazah ini bisa langsung dikuburkan. Baik, itu adalah sekilas daripada praktek jenazah ya, praktek untuk mengafani jenazah dengan kadar yang sempurna ya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Langsung. Yang nafasnya perempuan ya. Nah, setelah ini kita akan praktek mengafani jenazah untuk jenazah perempuan ya, untuk mayat perempuan. Silakan langsung sana, kepalanya ke sana, sebelah sana. Coba dibuka tuh, sesak nafas. Ya. Ayo. Baik. Seperti sama ya. Nah, untuk perempuan ini, untuk kainnya ini ada perbedaan sedikit, yaitu dengan 5 kain. 5 kain ini diantaranya adalah ada 2 lipat kain, kemudian ada gamis, ada izar, dan juga ada himar. Langsung saja seperti biasa, yang pertama adalah dengan kita meletakkan tali dulu. Tali terlebih dahulu diletakkan yang paling bawah. Tali ini tidak mesti harus 5 tali ya, boleh berapa saja. Baik, setelah tali dilebarkan, dihamparkan, baru kain yang kedua. Kain yang pertama, kain yang pertama nyerong ke kanan, dengan menyerong ke kanan. Jadi kalau yang tadi laki-laki
Kanannya mana kanan? Baik, yaher. Nah. Kemudian yang kedua adalah nyarong ke kiri. Nyarong ke kiri. Ya. Nah ini, jadi berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki adalah yang pertama di tengah, yang kedua kanan, kemudian yang ketiga kiri. Tapi kalau untuk perempuan ini untuk memudahkan. Jadi yang pertama itu di serong kanan, serong kiri. Nah kemudian setelah itu letakkan gamis. Gamis itu adalah sesuatu yang menutupi dari dada sampai ke pusar. Kaki. Sampai kaki. Mohon maaf, sampai kaki, ya. Gamis. Ya, gamis. Kemudian jadi nanti diperkirakan gamis ini diletakkannya sekiranya di leher ya, di lehernya jenazah. Kemudian baru nanti ada izar. Izar itu menutupi dari pusar sampai lutut. Seperti sarung yang kita pakai, ya sampai betis atau sampai lutut atau sampai betis. Nah, di sini kita ada izar. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Dan diperkirakan diletakkannya ini pas di bagian menutupi pusar ya, pusarnya jenazah. Jadi diperkirakan biasanya kalau jenazah yang meninggal itu diukur biasanya. Ini tingginya berapa? Nah setelah itu yang terakhir adalah kain yang kelima yaitu himar. Untuk himar ini diletakkan di bagian kepala. Dan seperti biasa untuk diberi wewangian setelah ini ya, diberi wewangian. Baik, diberi wewangian langsung. Ya. Baik, kemudian setelah itu baru meletakkan jenazah. Letakkan jenazah. Pelan-pelan ya. Dan perlu diingatkan kembali, kami ingatkan kembali untuk membawa jenazah ini diusahakan untuk tidak ini ya, untuk tidak terlihat auratnya. Ya, sebisa mungkin untuk tidak terlihat auratnya. Baik. Ya. Nah, kemudian setelah diletakkan jenazah ini langsung, jadi ini boleh ada pilihannya ya. Jadi yang kalau yang tadi kita terakhir adalah himar, maka boleh kita mendahulukan himar terlebih dahulu. Mendahulukan himar untuk bisa dilipatkan, dipakaikan kepada jenazah perempuan. Langsung himar. Oh, sebelum himar, mohon maaf, sebelum himar kita ini dulu, tangan disedekapkan. Tangan disedekapkan. Ya. Tangannya gerak sendiri ya. Baik, kemudian setelah itu kaki diikat. Jadi ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Dan bagian yang lubang-lubang dari jenazah ditutup. Dari mulut, hidung, telinga. Ya. Dan untuk wanita ini khusus untuk wanita ya. Untuk wanita ini khusus untuk wanita yang memandikannya. Atau kalau nggak ada wanita berarti sesuai urutan. Sesuai urutan yang paling diutamakan. Kemudian setelah itu, setelah ditutup dengan ini langsung dipakaikan himar atau kerudung ya, atau yang menutupi kepala. Himar yang menutupi kepala. Ya. Jadi ini tidak perlu pakai kancing ya, atau pakai apa? Pakai beniti atau yang lainnya tidak perlu. Setelah itu, setelah himar baru izar ya. Izar yang menutupi bagian
pusar sampai lutut. Ya, pelan-pelan, jangan sampai terlihat auratnya. Baik, baru setelah itu gamis. Gamis itu yang menutupi dari dada sampai kaki. Baik, setelah itu, nah kain yang dipakaikan oleh jenazah bisa diambil sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena jenazahnya nggak bisa lepas sendiri ya. Baik. Baik, setelah itu baru kain yang nomor 2, yaitu yang nyerong. Nah itu dilipatkan dengan rapi, dilipatkan. Ya, sedikit-sedikit lipatkan dengan rapi. Kemudian dan kain yang terakhir, kain yang tadi diletakkan pertama kali dilipatkan untuk terakhir kalinya. Baik. Ya, seperti biasa tadi tali kita lebih panjangkan ke bagian kanan mayit, karena mayit akan menghadap kiblat, menyerong ke kanan. Baik, langsung diikat ya. Kemudian diikat dengan tali wangsul atau tali yang mudah untuk dilepaskan. Baik. Nah, sempurna untuk jenazah perempuan, jenazah wanita. Agak ke kiri ya. Ayo. Kanan, maaf, ke kanan. Baik. Mas, talinya jangan yang kenceng. Ya. Baik, Masya Allah, itu adalah sekilas tentang mengafani jenazah yang laki-laki dan juga perempuan. Dan ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. Jadi siapapun bisa mempraktekannya nanti di keluarganya masing-masing, insya Allah. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan jelaskan cara menggunting kain kafan, cara menyusun kain kafan, dan juga cara mengkafankan jenazah secara komplit. Baik, jadi menurut fatwa MUI yang terakhir, bahwasanya kain kafan yang digunakan untuk mengkafankan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, itu cukup 5 lembar saja. 5 lembar ini sudah hitungan lebih daripada cukup. Bagaimana cara mengukurnya? Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu berapa panjang si jenazah. Kalau kita sudah tahu panjangnya, misalnya panjangnya 140 cm kalau anak-anak. Kita lebihkan 30 cm bagian atas, 140 tambah 30 sama dengan 170. Ditambah 30 bagian bawah, 2 meter. Berarti satu helai kain itu ukurannya 2 meter. Dan kita butuh 5 helai kain kafan. Berarti 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Totalnya kita perlu 10 meter. Itulah kain yang diperlukan untuk mengkafankan jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kain dasar nomor 1, 2, 3 ini tidak perlu dipotong karena ini menjadi kain dasar yang diletakkan di bawah jenazah untuk membungkus jenazah. Adapun kain yang keempat itu dijadikan sebagai gamis, dibolongkan tengahnya seperti ini. Ya, nanti ada contohnya. Dan kain nomor 5 ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk sarung, bagian kedua untuk cawat atau celana dalam, bagian ketiga untuk sorban ataupun jilbab atau mukena. Baik, ini jadi ada 3 kain dasar tadi ya. Kain dasarnya 3 kita letakkan di bawah. 1, 2, baik, jadi ada 3 kain dasar yang di bawah. Kemudian kain nomor 3 diletakkan di antara kain 1 dan kain nomor 2. Posisinya pas di tengah. Baik, ini dia. Kemudian, kain nomor 4 sebagai gamis. Gamis itu kita bolongi tengahnya. Seperti ini. Nah, gamis kita bolongi tengahnya seperti ini. Ini nanti untuk memasukkan kepala jenazah. Jadi kalau nanti sudah dikafankan, dia modelnya seperti ini.
Nah, ini dia. Baik, ini dibolongkan tengahnya. Cara merobeknya berarti dilipat 2 terlebih dahulu. Setelah dilipat 2, bagian tengahnya dirobek. Kalau sudah robek, baru tengahnya dipanjangkan ke bawah. Nah, ini posisinya kan nanti seperti ini. Seperti ini posisinya. Maka untuk mengetahui posisi kepala, perlu bagi kita meletakkan tanda. Kita buat saja dari kapas atau dari kain kafan. Biasanya kalau ibu-ibu tuh kapas yang di dalamnya diisi dengan daun pandan dan lain sebagainya. Diletakkan pas di posisi kepalanya. Contoh posisi kepala di sini. Nah, maka nanti kan posisi gamis di sini. Nah, ini jangan sampai dia keluar. Maka untuk memudahkan, bagian yang berlebih keluar ini diletakkan di bawah jenazah biar ditimpa. Berarti ini yang kita balik. Nah, seperti ini dia. Ini kita balik pas posisinya yang ada di bantal tadi. Ini tadi bantal, ini yang nanti akan ditimpa oleh jenazah. Kemudian ketika jenazah sudah diletakkan, ini bisa langsung ditutup. Baik, ini kain yang nomor 4, yaitu kain gamis. Sedangkan kain nomor 5 dibagi menjadi 3 bagian. Cara bagian seperti ini. Yang tadi kain nomor 5 dibagi menjadi 3 bagian. Ini sudah saya bagi. Bagian pertama itu untuk sarung. Sarung berarti posisinya pas di perut jenazah sampai ke bawah. Di sini posisi sarung. Jadi menurut susunannya adalah kain dasar ada 3, kemudian letakkan bantal sebagai tanda kepala, kemudian ada gamis, setelah gamis sarung. Setelah sarung, nah ini sisa kain satu lagi, bagian yang satu lagi adalah kalau dia laki-laki untuk sorban, kalau dia perempuan untuk mukena. Nanti ini di bagian atas. Terakhir kita pasangkan. Kemudian kain nomor 5 yang bagian ketiga sebagai cawat atau celana dalam. Modelnya seperti ini. Nah, cawat ini boleh digunakan nanti ketika di kamar mandi. Setelah jenazah, setelah disolatkan, kemudian jenazah langsung dipakaikan cawat yang terlebih dahulu dilapisi dengan kapas. Ya, tapi kalau kamar mandinya kecil, sempit, tidak memungkinkan menggunakan cawat di kamar mandi, boleh dipakaikan di tempat mengkafankan jenazah. Ya, ini cara menggunakan cawat ya. Bagian talinya berada di bawah. Kemudian ini diletakkan. Ini kita masukkan ke bagian, ke bagian selangkangan jenazah. Ya, kemudian kita ikat. Nah, ini sebenarnya gunanya untuk menahan, mana tahu ada kotoran atau air-air yang keluar dari jenazah itu bisa ditahan. Jadi jenazah setelah dimandikan sudah dalam posisi bersih dan sangat bersih. Oke. Kemudian ini kan tadi cara menyusunnya. Ini jenazah belum ada, ya kan? Kita perlu memasang tali, meletakkan tali terlebih dahulu. Maka ini bisa kita lipat gamisnya lagi. Kita lipat, kemudian kita lipat kecil. Jadi menyusun kain kafan tidak harus di rumah duka, bisa di tempat lain. Ya, untuk memudahkan kita. Kemudian kita susunlah talinya. Tali kita butuh ada 5 helai. Bagian kepala itu ukurannya 1 meter cukup. Ini bagian kepala di sini aja. Kemudian bagian pundak itu ukuran 2 meter atau disesuaikan sama besar jenazah. Kemudian bagian pinggang jenazah ukurannya juga 2 meter. Selanjutnya untuk lutut ukurannya 1 meter. Dan yang terakhir adalah untuk kaki bagian bawah 1 meter juga. Ya, beginilah cara menyusun kain kafan. Jadi setelah jenazah dimandikan, sudah bersih, sudah dikeringkan, maka kain kafan kita buka kembali. Kain kafannya kita buka kembali. Nah, kalau misalnya ada kapas, kapas itu bisa diletakkan di bawah di sini sebelum jenazah diletakkan. Biasanya kapas ditaburi dengan serbuk gaharu, serbuk cendana. Kalau tidak ada tidak masalah karena tidak wajib. Oke, jenazah sudah selesai dimandikan, kemudian dibawalah ke tempat mengkafankan jenazah. Oke, diangkat. Misalnya ini jenazah masih menggunakan kain basah atau kain panjang. Kain panjang yang biasa warnanya batik. Ini meskipun dia jenazah, aurat tidak boleh dibuka. Maka apa yang pertama kali dipasang? Ketika jenazah sudah selesai dimandikan, diletakkan di tempat kafan, mengkafankan jenazah, kemudian ini kain panjang tidak boleh dibuka karena takut nanti terbuka auratnya. Kita pasangkan gamisnya terlebih dahulu.
Setelah gamisnya dipasang, sudah jelas auratnya tertutup, barulah kain yang tadi, kain panjang kita tarik. Ya, biasa warnanya batik ini ya. Baik, tadi kan sudah ada cawat atau celana dalam. Mungkin yang kurang rapi ikatannya nggak masalah, karena kita ada sarung ya kan. Ya, kita letakkan, kita tutup pakai gamis. Biasanya kalau jenazah laki-laki, itu tangannya ada di atas gamis. Kalau perempuan, tangannya di dalam gamis. Oke, sudah seperti ini, aurat tertutup, baru kita bungkus dengan menggunakan sarung. Oke, kan sudah rapi jadi dia menggunakan sarung. Kemudian barulah jenazah kita ikat, kita satukan. Ini kita geser sedikit. Nah, biar ada sisa atas. Kita satukan antara kain yang bawah ini dua-duanya. Iya, kemudian ini kita gulung. Setelah ini kita gulung satu arah. Nanti untuk bagian wajah jangan dulu kita tutup. Karena kita masih mau mengasih waktu untuk para pentakziah, untuk misalnya untuk berziarah. Ya, ini sudah kita gulung. Kemudian kita ikat, ikatnya berada di sebelah kiri. Karena nanti jenazah ketika diletakkan di pemakaman itu yang bagian bawahnya sebelah kanan. Jadi untuk memudahkan kita nanti untuk membuka ikatan si jenazah. Baik, setelah seluruh bagian tubuh jenazah kita ikat dari mulai kaki, lutut, pinggang, kemudian bahu. Yang bagian kepala kita sisakan terlebih dahulu. Kita mau memberikan waktu bagi pentakziah untuk mau berziarah. Ya kan, ini pun belum kita pasang sorbannya. Jadi kalau laki-laki dipasangkan sorban, perempuan itu dipasangkan mukena. Jadi nanti setelah ini selesai, ya kan, kita kasih waktu para pentakziah untuk berziarah. Yang mau mengirimkan doa, yang mau baca doa, mau melihat, silahkan. Nanti terakhir kalau sudah selesai waktu takziah, kita izin untuk menutup jenazah. Kita tutup terlebih dahulu wajahnya dengan kapas, kemudian ini kita ikat. Bacaannya ketika meletakkan kapas, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tutup dengan kapas, kemudian ini kita ikuti lipatannya sebagaimana lipatan yang di bawah tadi semuanya. Kemudian kita ikat bagian atasnya, dan jenazah sudah siap untuk dibawa ke masjid untuk disolatkan. Ikatannya berada di sebelah kiri jenazah, karena nanti jenazah ketika mau diletakkan di pemakaman, dia bawahnya sebelah kanan, jadi memudahkan kita untuk membuka ikatan daripada kain kafan ini. Beginilah cara menyusun kain kafan dan mengkafankan jenazah dengan lengkap. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.